Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati dengan judul Perjuangan Seorang Kurir yang Diremehkan, Namun Tidak Pernah Menyerah Demi Senyum Anaknya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, tinggalkan komentar terbaik kalian, dan yang paling penting aktifkan tombol loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan setiap kali channel ini mengupload kisah terbaru. Saya doakan buat kalian semua yang setia menonton dan mendukung channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang, mari kita masuk ke ceritanya. Matahari baru saja naik di balik gedung-gedung tinggi yang berjejer rapat di pusat kota. Cahaya kuningnya menembus kaca-kaca raksasa, memantul ke segala arah seperti cermin, menyilaukan siapa saja yang berjalan di trotoar. Di tengah lalu lintas yang berisik, klakson kendaraan bersahut-sahutan, ada suara mesin motor tua yang berderak, dipacu pelan oleh seorang kurir bernama Arif. Arif menepi di depan gedung perkantoran menjulang 10 lantai. Gedung itu modern, dengan dinding kaca biru mengkilap, pintu putar otomatis, dan penjaga berseragam rapi yang berdiri tegak di dekat pintu masuk. Dari dalam lobi, aroma kopi mahal bercampur dengan wangi parfum karyawan berdasi yang berlalu lalang dengan langkah cepat. Bagi mereka, pagi adalah awal dari kesibukan serius. Tapi bagi Arif, pagi adalah pertarungan batin, antara letih, harapan, dan kenyataan. Ia turun dari motornya, merapikan jaket seragam kurir yang warnanya mulai pudar. Tangan kanannya menggenggam erat tas besar berisi paket. Nafasnya masih sedikit tersengal, bukan hanya karena perjalanan, tapi juga karena semalam ia tidak tidur nyenyak mengurus anaknya yang batuk. Wajahnya berusaha tetap tenang, meski garis-garis lelah jelas terlihat di bawah matanya. Di pintu masuk, satpam yang berjaga hanya melirik sekilas. Tidak ada senyum, hanya anggukan singkat seolah itu adalah kewajiban, bukan sapaan. Arif membalas dengan senyum tipis yang dipaksakan. Dalam hatinya ia sering bertanya, kenapa begitu sulit memberi senyum tulus pada orang seperti dirinya? Namun ia cepat mengusir pikiran itu, memilih untuk tetap melangkah masuk dengan sopan. Di dalam lobi, lantai marmer mengilap memantulkan bayangan orang-orang yang tergesa. Dentingan sepatu hak tinggi dan ketukan sepatu kulit bercampur jadi irama pagi. Beberapa karyawan lewat di dekatnya. Ada yang sempat melirik, lalu segera menunduk ke ponsel. Ada pula yang menyingkir ke samping seolah takut tersenggol tas besar yang ia bawa. Tidak ada satupun yang menyapa. Arif berhenti sejenak, menurunkan tasnya, dan mengusap keringat di dahinya. Seorang pria muda bersetelan jas hitam mendekat, wajahnya menegang. "Cepat, Mas, lantai 5 tunggu paketnya," katanya singkat, tanpa menoleh lebih lama, lalu pergi begitu saja. Nada bicaranya dingin, bukan permintaan, melainkan perintah. Arif menunduk kecil. "Iya, Pak," jawabnya lirih. Suaranya nyaris tenggelam oleh riuh lobi. Ia mengangkat kembali tasnya, pundaknya sedikit gemetar menahan beban. Meski tubuhnya sudah biasa mengangkut berat, ada sesuatu yang lebih berat dari sekadar barang. Rasa diabaikan, rasa dianggap tak ada. Langkahnya menuju lift terasa panjang. Dari kejauhan, seorang resepsionis yang sibuk menatap layar komputer, bahkan tidak sempat mengangkat kepala saat Arif lewat. Hanya bunyi ketikan keyboard yang terdengar, seakan keberadaan Arif sama sekali tidak berarti di ruangan megah itu. Di dalam hati, Arif bergumam, mungkin beginilah nasib kurir, hanya datang dan pergi, tanpa pernah dianggap. Namun, sebelum pintu lift menutup, ia sempat melirik keluar, melihat kerumunan karyawan yang tertawa kecil sambil mengobrol santai. Arif menarik napas panjang, menahan sesuatu yang mengganjal di dadanya. Dan di detik itu, entah kenapa, ia merasa pagi ini akan berbeda dari biasanya, sesuatu yang belum ia tahu sedang menunggunya di atas. Lift berhenti di lantai 5. Bunyi, ting, terdengar nyaring, lalu pintu perlahan terbuka. Arif keluar, tas besar di pundaknya membuat bahunya sedikit miring. Lorong kantor itu luas, penuh kaca bening dan rak-rak arsip, dingin oleh hembusan AC yang menusuk kulit. Cahaya lampu putih yang terlalu terang membuat suasana kaku. Suara keyboard dan telepon berdering silih berganti, seakan waktu di sana bergerak lebih cepat dari dunia luar.
Arif melangkah pelan ke meja resepsionis lantai itu. Seorang perempuan muda dengan seragam rapi langsung menoleh. Wajahnya dingin, matanya menyapu Arif dari atas sampai bawah. Paketnya taruh aja di meja samping. Ucapnya datar tanpa kontak mata lama, lalu kembali mengetik. Nada bicaranya membuat Arif merasa seperti sekadar objek, bukan manusia. Iya, Mbak, jawab Arif sopan. Ia menurunkan tas dengan hati-hati, membuka resleting perlahan agar tidak menimbulkan suara berisik. Dari balik tas, ia mengeluarkan beberapa paket yang sudah diberi label alamat. Tangannya cekatan, tapi tatapan orang-orang di sekelilingnya menusuk. Ada yang melirik sambil tersenyum miring, ada pula yang menggeleng pelan seolah berkata, kerjaan gampang begitu aja lama. Seorang pria berkacamata, yang duduk di dekat printer, bersuara cukup keras hingga terdengar ke seluruh ruangan. Kurir itu ya, kalau telat sedikit aja, bikin semua jadwal berantakan. Padahal kerjaannya cuma nganter doang. Kok bisa molor? Ucapnya sambil terkekeh. Beberapa karyawan lain ikut tertawa kecil. Arif berhenti sejenak, tangannya masih menggenggam paket terakhir. Ia menunduk, berusaha tidak menanggapi. Tapi dalam dadanya, ada rasa panas yang menekan. Ia ingin menjawab, ingin bilang betapa berat pekerjaannya. Harus menembus macet, hujan, panas, bahkan ancaman kecelakaan di jalan. Namun bibirnya tetap terkunci. Yang keluar hanya hembusan napas panjang. Mas, itu paket penting. Lain kali jangan telat ya, kita kerja pakai deadline, bukan pakai rasa, kata pria yang sama lagi, kali ini sambil tertawa lebar. Suaranya menusuk seperti pisau. Arif tersenyum hambar, matanya menatap lantai. Baik, Pak. Maaf, jawabnya lirih. Kata-kata singkat itu membuat beberapa orang berhenti tertawa, tapi tak ada yang benar-benar merasa bersalah. Suasana hening sebentar, sebelum kembali dipenuhi suara mesin printer dan bunyi keyboard. Ia mengangkat kembali tasnya yang sudah lebih ringan, lalu berjalan menuju lift. Pundaknya sedikit menunduk, langkahnya pelan. Di dalam hatinya, ia mengulang kata-kata kasar tadi, seolah gema yang tak bisa hilang. Ia tahu, bagi mereka, dirinya hanya bayangan yang datang sebentar lalu hilang. Namun, tepat sebelum pintu lift menutup, Arif sempat mendengar suara lirih seorang karyawan wanita di pojok ruangan yang berbisik pada temannya. Kasihannya, kurir itu. Lihat matanya, kayak capek banget. Kalimat itu menempel di telinga Arif, menimbulkan rasa aneh, antara lega dan perih. Arif menghela napas panjang saat pintu lift menutup rapat. Dalam benaknya ia bergumam, entah sampai kapan harus tahan begini. Dan tanpa ia sadari, ucapan itu akan diuji lebih cepat dari yang ia bayangkan. Sore itu, setelah menyelesaikan rute terakhirnya, Arif pulang dengan tubuh lelah. Motor tuanya bergemuruh, suara knalpotnya serak, kadang tersendat. Jalan menuju kontrakan sempit dan penuh lubang. Tapi bagi Arif, itu adalah jalur pulang menuju satu-satunya sumber kekuatan hatinya, Aira. Langit sudah berubah jingga, suara azan maghrib mulai berkumandang dari musola kecil di ujung gang. Begitu sampai, Arif menepikan motor di depan rumah kontrakannya. Rumah itu sederhana, berdinding bata tipis yang diplester seadanya, atap seng yang kadang bocor saat hujan deras. Aroma sayur lodeh dari dapur tetangga bercampur dengan suara anak-anak kecil yang masih bermain kelereng di gang. Semua itu menyambut kepulangannya seperti sebuah orkestra kehidupan yang sederhana namun nyata. Arif membuka pintu kayu kontrakan yang sudah reot, bunyinya berderit panjang. Di dalam, Aira langsung menyambut dengan mata berbinar. Ayah pulang, serunya riang sambil berlari kecil. Rambutnya yang dikuncir dua sedikit berantakan, wajahnya pucat karena baru saja sembuh dari batuk, tapi senyumannya hangat bagai sinar matahari. Arif melepas helm dan jongkok, membuka tangannya lebar. "Sini, sayang," ucapnya. Aira langsung melompat memeluknya erat, seolah memeluk seluruh dunia. Arif tersenyum lebar meski wajahnya dipenuhi garis lelah. Pelukan kecil itu membuat semua kepahitan di kantornya tadi siang terasa menguap. "Ayah capek banget ya?" tanya Aira sambil menatap wajah ayahnya. Mata kecilnya berkilat khawatir. Arif tersenyum, mengusap kepala putrinya lembut. "Capeknya ayah hilang kalau lihat senyum Aira," jawabnya pelan. Kata-katanya sederhana, tapi getaran suaranya penuh kejujuran.
Aira menggandeng tangan ayahnya, menariknya ke dalam rumah. Aira bikin teh manis. Ayah, nggak manis banget sih, soalnya gulanya tinggal dikit, katanya polos. Arif tertawa kecil, meski matanya berkaca-kaca. Wah, ayah beruntung banget punya anak pintar kayak kamu. Ia duduk di kursi kayu kecil. Sementara Aira berlari ke dapur, suara sendok beradu dengan gelas terdengar berisik. Saat teh hangat itu tersaji, Arif menatap putrinya lama. Ada rasa haru yang menyesakkan dada. Gadis kecil ini, dengan tubuh mungilnya, adalah alasan ia terus berjuang meski dunia di luar sana sering merendahkannya. Namun, di balik senyum itu, Arif menyimpan kegelisahan. Ia sadar, tubuhnya makin sering lelah, tabungannya menipis, dan pekerjaan sebagai kurir tidak memberi kepastian. Ia menatap Aira yang sibuk meniup teh panasnya, lalu dalam hati berbisik, ayah harus kuat. Tapi, sampai kapan? Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan rintik semalaman masih menyisakan bau tanah basah yang menempel di ganggang sempit. Arif bangun lebih cepat dari biasanya, karena mendengar suara batuk Aira dari kamar kecil di pojok rumah kontrakan. Lampu bohlam redup menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya kuning pucat yang membuat wajah putrinya terlihat semakin pucat. Arif duduk di tepi ranjang, menempelkan punggung tangannya ke dahi Aira. Ya Allah, panas banget, bisiknya panik. Aira terbangun perlahan, matanya sayu. Ayah, kepala Aira pusing, ucapnya lemah sambil berusaha tersenyum, seolah tak ingin membuat ayahnya khawatir. Sayang, kamu jangan banyak gerak ya. Ayah bikinin obat dulu. Suara Arif bergetar. Ia buru-buru ke dapur kecil, mencari botol obat sirup yang tinggal setengah. Tangannya sedikit gemetar saat menuangkan ke sendok. Ia kembali ke kamar, mendekap Aira sambil menyuapkan obat itu perlahan. Ayo diminum, nak, biar cepat sembuh. Aira mengernyit karena pahit, tapi tetap menurut. Setelah itu, ia memeluk bantalnya erat. Arif mengusap rambutnya yang basah oleh keringat. Wajahnya menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia ingin sekali libur sehari, menemani anaknya yang sakit. Namun, pikirannya segera dipenuhi tagihan kontrakan yang menumpuk dan cicilan motor yang hampir jatuh tempo. Sambil menatap jam dinding yang berdetak pelan, Arif bergumam, kalau telat ngantar paket, pasti dimarahin lagi. Tapi kalau aku tinggal Aira sendirian, bibirnya terkatup, dilema menekan dadanya seperti beban besar. Saat itulah terdengar suara ketukan pintu. Tok tok tok. Tetangga sebelah, Bu Yati, berdiri dengan daster lusuh. Rif, anakmu kenapa? Dari tadi batuk kedengeran, tanyanya khawatir. Demam, Bu. Saya titip sebentar ya, soalnya saya harus kerja, jawab Arif lirih, matanya menunduk. Bu Yati mengangguk pelan. Titip sini aja. Tenang, saya awasi. Nanti kalau panasnya makin tinggi, saya kabari. Suaranya menenangkan, meski raut wajahnya ikut sedih melihat kondisi Aira. Arif menatap putrinya sebentar. Ia jongkok di samping ranjang, menggenggam tangan kecil Aira. Aira, ayah kerja dulu ya. Kamu istirahat. Ada Bu Yati yang jagain. Aira menoleh lemah, suaranya serak. Ayah jangan lama-lama ya. Arif tersenyum paksa, meski matanya basah. Iya, sayang. Ayah pulang cepat. Janji. Ia menunduk, mencium kening anaknya yang panas. Hatinya seperti diremas. Dengan langkah berat, ia keluar membawa tas besar. Motor tuanya dinyalakan, suara mesinnya kasar memecah pagi yang hening. Saat motor melaju, Arif merasa seperti meninggalkan separuh jiwanya di rumah kontrakan itu. Dan tepat di perempatan jalan utama, motor tuanya tiba-tiba tersendat, mengeluarkan suara batuk-batuk mesin, seolah menambah satu beban baru di hari yang sudah begitu berat. Lift berhenti di lantai 5 dengan suara denting. Pintu terbuka perlahan, dan Arif melangkah keluar sambil menahan napas panjang. Tas besar di pundaknya terasa jauh lebih berat dari biasanya. Seakan menampung bukan hanya paket, tapi juga seluruh beban hidupnya. Lorong kantor sudah ramai. Orang-orang berjalan cepat dengan map di tangan, sebagian sibuk menatap layar ponsel, sebagian berbicara dengan nada tinggi lewat headset. Arif menunduk sopan saat melewati mereka.
Suara sepatunya yang sederhana terdengar kontras dengan dentingan sepatu hak tinggi dan sepatu kulit yang berkilat. Ia baru saja menaruh tasnya di meja resepsionis ketika sebuah suara keras menusuk telinganya. Lama sekali. Mas tahu nggak, kita kerja pakai deadline, bukan nunggu kurir telat. Suara itu berasal dari seorang pria muda bersetelan jas rapi, rambutnya disisir klimis, wajahnya penuh kesombongan. Ia berdiri tak jauh dari Arif, tangannya terlipat di dada, matanya menatap tajam seolah Arif adalah biang keladi keterlambatan dunia. Beberapa kepala langsung menoleh ke arah mereka, suasana seketika menjadi sunyi sesaat. Arif mengangkat wajah, tersenyum tipis. Maaf, Pak, saya tadi. Alasannya nggak penting. Potong pria itu cepat, nada suaranya meninggi. Kerjaan kamu cuma nganter barang. Masa itu aja nggak bisa tepat waktu? Apa susahnya? Arif terdiam. Bibirnya sempat terbuka, tapi ia menutupnya kembali. Tenggorokannya tercekat. Mata beberapa karyawan yang mengintip dari balik meja membuat rasa malunya semakin menusuk. Dari sudut ruangan, terdengar bisikan-bisikan. Kurirnya telat lagi tuh. Ya ampun, bisa bikin rapat kacau loh. Hadeh, kerjaan gampang aja gagal. Bisikan itu menusuk lebih dalam dari omelan keras. Arif merasakan telapak tangannya dingin, keringat mengalir di pelipis meski ruangan ber-AC. Ia menunduk, jemarinya menggenggam erat pegangan tas seolah itu satu-satunya pegangan hidupnya saat ini. Pak, ia mencoba bicara, suaranya lirih. Tapi lagi-lagi pria itu memotong, kali ini sambil melangkah mendekat. Udah, jangan banyak alasan. Kalau kayak gini terus, saya bakal laporin ke perusahaan ekspedisi kamu. Biar atasan kamu tahu karyawan macam apa yang mereka punya. Ucapan itu membuat dada Arif sesak. Ia membayangkan wajah Aira, anak kecil yang sedang terbaring demam di rumah. Kalau pekerjaannya hilang, bagaimana ia bisa membeli obat? Bagaimana ia bisa membayar kontrakan bulan depan? Namun, di balik semua tekanan itu, Arif hanya menunduk lebih dalam, lalu berucap pelan. Iya, Pak, maafkan saya. Pernyataannya disambut tawa kecil dari beberapa karyawan yang menonton. Suara cekikikan terdengar jelas. Arif berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Ia menggigit bibir, menatap lantai mengilap yang memantulkan wajahnya sendiri, wajah seorang ayah yang dipermalukan di depan banyak orang. Dan saat ia hendak mengangkat tasnya kembali untuk pergi, tiba-tiba ada suara lain, lebih lembut, lebih berbeda dari nada-nada sebelumnya. Suara yang membuat langkah Arif tertahan, jantungnya berdegup tak beraturan. Mas, kenapa minta maaf? Apa benar semuanya salah Mas? Ruangan lantai 5 kembali dipenuhi suara ketikan keyboard dan dentingan telepon, seolah kejadian barusan hanyalah tontonan singkat yang segera dilupakan. Namun, ada sepasang mata yang tidak bisa berpaling. Rina, seorang karyawan bagian administrasi, duduk di meja paling pojok dekat jendela besar yang menghadap jalan raya. Dari tadi ia memperhatikan Arif dengan perasaan campur aduk, antara kasihan dan marah pada sikap rekan-rekannya. Rina merapikan kertas di mejanya, lalu berpura-pura bangkit menuju dispenser untuk mengambil air. Saat melewati Arif yang masih membungkuk menutup tasnya, ia melambatkan langkah, menoleh pelan, dan berbisik hampir tak terdengar. Mas, sabar ya. Arif sempat terkejut. Wajahnya terangkat sedikit, matanya mencari arah suara. Tatapan mereka bertemu sekilas. Mata Rina lembut, tapi cepat-cepat ia berpaling. Pura-pura sibuk menekan tombol gelas kertas di dispenser. Mas, tiap hari kesini kan? Tanya Rina lagi, kali ini dengan suara sedikit lebih jelas. Iya, Mbak, jawab Arif terbata, tak menyangka ada yang mengajaknya bicara dengan nada manusiawi. Rina menoleh sekilas, bibirnya menekan gelas kertas, lalu berkata lirih, saya sering lihat. Kayaknya Mas selalu kelelahan. Kenapa telat tadi? Arif menghela napas, suaranya tertahan di kerongkongan. Anak saya sakit, Mbak, jadi saya agak telat nitipin dia ke tetangga. Maaf kalau bikin ribut. Rina menatapnya, kali ini lebih lama. Alisnya berkerut, ekspresinya berubah iba. Anak, masih kecil? Arif mengangguk. 7 tahun. Sejak ibunya meninggal, saya urus sendiri. Kalimat itu meluncur pelan,
tapi rasanya berat, seolah membuka pintu rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Rina terdiam, tangannya berhenti memegang gelas. Ia menatap Arif tanpa kedip. Hatinya mencelos mendengar kata, meninggal. Suara bising kantor mendadak terasa jauh, hanya detak jantungnya yang terdengar keras di telinganya. Ya Allah, gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin meminta maaf atas sikap rekan-rekannya, tapi lidahnya keluh. Sebelum ia sempat menambah kata, seorang supervisor berteriak dari kejauhan, memanggil namanya dengan nada ketus. Rina terlonjak, buru-buru kembali ke mejanya. Namun sebelum ia duduk, ia sempat menoleh sekali lagi, menatap Arif dengan pandangan berbeda. Pandangan yang membawa simpati, rasa hormat, sekaligus rasa penasaran yang mulai tumbuh. Arif berdiri terpaku, tas besar di pundaknya. Kata-kata singkat tadi berputar-putar di kepalanya. Anak saya sakit, sejak ibunya meninggal. Ia menunduk, menelan ludah. Ada perasaan lega karena ada seseorang yang akhirnya mau mendengar, tapi juga takut jika rahasianya menjadi bahan gosip di kantor besar itu. Dan benar saja, dari sudut ruangan, sepasang telinga lain ternyata ikut mendengar percakapan lirih itu. Mulutnya menyeringai, seolah menemukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan cerita baru di jam makan siang. Keesokan harinya, Arif kembali datang lebih pagi dari biasanya. Udara kota masih dipenuhi kabut tipis, jalanan padat, dan suara klakson bersahut-sahutan. Ia memacu motor tuanya dengan hati-hati, sesekali menoleh ke belakang, membayangkan wajah Aira yang dititipkan pada Bu Yati. Cepat selesai, cepat pulang, batinnya, sambil mengeratkan genggaman di setang motor. Setibanya di gedung kantor itu, suasana lobi sudah riuh. Orang-orang berseliweran, aroma kopi mahal bercampur dengan suara tumit sepatu yang mengetuk marmer. Arif berjalan menunduk, berusaha tak mengundang perhatian. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Begitu ia naik ke lantai 5 dan mulai mengeluarkan paket dari tasnya, sebuah suara lembut menyapanya. "Selamat pagi, Mas Arif." Arif tersentak, menoleh cepat. Di hadapannya, Rina berdiri dengan senyum kecil. Tangannya terlipat membawa map biru, rambutnya digelung sederhana. Wajahnya tampak biasa saja, tapi ada ketulusan yang memancar dari senyuman itu. Arif ragu sejenak, suaranya pelan. Selamat pagi, Mbak." Rina mengangguk sopan, lalu menambahkan, "Terima kasih ya, sudah nganter paket. Padahal ini pasti berat banget bawa segini banyak setiap hari." Ucapan itu membuat Arif terdiam. Kata sederhana, tapi asing di telinganya. Ia terbiasa dengan omelan, keluhan, bahkan tatapan meremehkan. Tapi ucapan terima kasih, itu seperti hujan deras yang turun setelah musim kemarau panjang. Arif tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca tapi ia berusaha menahannya. "Sama-sama, Mbak. Memang sudah tugas saya." "Ya, tapi bukan berarti nggak pantas dihargai kan?" balas Rina cepat. Nadanya serius, membuat Arif semakin terkejut. Beberapa karyawan lain yang lewat menoleh heran, seolah tak percaya ada yang repot-repot berbicara sopan pada seorang kurir. Suasana canggung itu pecah ketika pria muda berjas klimis yang kemarin memarahi Arif lewat di belakang mereka. Ia mendengus sinis, berbisik pada temannya, "Halah, sok ramah. Entar juga telat lagi." Tawa kecil terdengar samar. Rina mendengar jelas, matanya sempat melirik tajam, tapi ia memilih tak menanggapi. Sebaliknya, ia menoleh lagi pada Arif. "Mas, nanti kalau sempat, istirahat sebentar aja di lobi bawah. Jangan langsung kabur. Kadang kerja tanpa jeda malah bikin sakit." Arif mengangguk kikuk, senyumnya makin lebar. "Iya, Mbak. Terima kasih. Sudah peduli." Saat ia hendak beranjak pergi, langkahnya terasa lebih ringan dari biasanya. Namun di sudut ruangan, seseorang menatap mereka dengan pandangan curiga, wajahnya menyimpan ekspresi licik, seolah siap menjadikan kedekatan kecil itu sebagai bahan gunjingan baru. Hari-hari berikutnya, suasana di lantai 5 mulai terasa berbeda. Arif masih datang dengan langkah yang sama, masih membawa tas besar berisi paket, masih menunduk sopan setiap kali masuk. Namun, kali ini ada beberapa pasang mata yang mengikuti geraknya lebih lama dari biasanya.
Semua bermula dari percakapan singkatnya dengan Rina yang ternyata tidak luput dari telinga orang lain. Siang itu, di pantry kantor, dua karyawan sedang menuang kopi instan ke dalam cangkir. Suara bisikan terdengar lebih cepat daripada air panas yang mengalir dari dispenser. Lo tahu nggak? Kurir itu ternyata janda? Salah. Duda. Anaknya masih kecil. Sakit-sakitan katanya. Ucap seorang pria berkacamata, menurunkan suara tapi matanya penuh antusias. Ih, masa sih? Dari mana lo tahu? Sahut temannya, seorang wanita berambut pendek. Dari Rina. Dia kayaknya ngobrol sama tuh kurir kemarin. Gue denger dikit. Ibunya anak itu udah meninggal. Katanya, jawab pria itu. Wanita itu menghela napas panjang. Ekspresinya berubah. Ya Allah, pantesan mukanya selalu kelihatan capek. Kok gue jadi ngerasa bersalah ya? Kemarin ikut ketawa pas dia dimarahin. Percakapan itu menyebar cepat, seperti api yang merambat di ladang kering. Dari pantry, gosip itu beralih ke meja-meja kerja, lalu sampai ke ruang rapat kecil. Beberapa karyawan mulai melirik Arif dengan pandangan berbeda. Ada yang iba, ada yang kagum, ada pula yang sekadar menjadikannya bahan obrolan untuk membunuh bosan. Sore harinya, saat Arif menurunkan paket di meja resepsionis lantai 5, ia mendengar bisikan samar di belakang punggungnya. Itu loh, kurir yang anaknya ditinggal istrinya. Kasihan banget, ya. Masih muda udah harus jadi bapak sekaligus ibu. Tapi kok kuat banget, tiap hari nganter segitu banyak barang. Arif menelan ludah. Wajahnya memerah, bukan karena marah, melainkan campuran malu dan lega. Ia tak pernah ingin kisah pribadinya jadi bahan pembicaraan, tapi di sisi lain, ada rasa aneh yang tumbuh. Akhirnya, ia tak lagi sekadar bayangan yang tak dianggap. Namun, tidak semua menyambut kabar itu dengan empati. Di pojok ruangan, pria muda berjas klimis, orang yang dulu mengomelnya, menyeringai. Ia berbisik pada temannya, bagus nih, bahan baru. Dikasihanin biar kelihatan suci. Padahal kerjaannya tetap aja telat. Tawa sinis mereka menggema pelan, membuat Arif kembali menunduk. Jantungnya berdetak tak karuan. Dan saat lift terbuka untuk membawanya turun, Arif sempat melihat sekilas pantulan wajahnya di pintu logam. Mata lelah, bibir yang berusaha tersenyum, dan hati yang bertanya-tanya. Apakah simpati ini benar-benar tulus, atau hanya rasa ingin tahu yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi luka baru? Hari demi hari, perlakuan terhadap Arif di kantor itu mulai berubah. Awalnya hanya 1-2 orang yang menyapa, tapi perlahan, semakin banyak karyawan yang mulai memperhatikannya. Setiap kali ia masuk lobi, tak jarang ada suara pelan yang menyambut. Pagi, Mas, meski sambil lalu. Bagi Arif, ucapan singkat itu lebih berharga daripada tip besar sekalipun, karena di baliknya ada pengakuan bahwa ia juga manusia yang layak dihargai. Suatu siang, saat ia menurunkan paket di meja resepsionis, seorang karyawan pria yang biasanya acuh mendekat dengan gelas kopi di tangan. Mas Arif, haus nggak? Ini kopi masih panas. Saya bikin kelebihan, katanya sambil menyodorkan gelas. Arif tertegun, hampir tak percaya. Tangannya ragu menerima. Oh, makasih, Pak. Nggak usah repot-repot. Ah, nggak repot. Kerjaan Mas berat loh. Mondar-mandir terus, balas pria itu dengan senyum kecil. Arif menerima gelas itu dengan kedua tangan, menunduk sopan. Ia menyeruput sedikit, rasanya pahit tapi hangat. Hangat yang berbeda, hangat karena diberikan dengan ketulusan. Di meja lain, 2 karyawan wanita sedang menatapnya sambil berbisik. Kasihan ya, kurir itu. Tapi salut loh, kuat banget. Gue aja kalau jadi dia, mungkin udah nyerah. Iya, bener. Gue jadi malu. Kerja di ruangan adem aja masih sering ngeluh, jawab temannya lirih. Meski begitu, tidak semua ikut berubah. Pria muda berjas klimis tetap melontarkan sindiran setiap kali Arif datang. Hati-hati telat lagi ya, nanti anak kantor kebakaran semua gara-gara paket nungguin, katanya dengan tawa sinis. Beberapa orang hanya menatapnya dengan tatapan tak setuju, tapi tak ada yang berani menegur langsung. Arif memilih diam. Namun kali ini, diamnya berbeda. Ada rasa bahwa ia tidak lagi sendirian. Tatapan mata yang dulunya penuh cemoohan, kini mulai berganti dengan simpati dan penghormatan kecil.
Itu cukup untuk membuat langkahnya terasa lebih ringan setiap kali ia meninggalkan gedung itu. Namun, perubahan itu juga menimbulkan pertanyaan baru di benak Arif. Apakah semua kebaikan ini akan bertahan lama? Atau hanya sesaat, sebatas rasa iba yang mudah hilang begitu saja? Dan di saat ia menimbang-nimbang, sebuah kejadian tak terduga menanti di sore hari yang akan merubah segalanya. Sore itu langit mulai meredup, awan kelabu menggantung rendah, seolah siap menumpahkan hujan. Arif menyalakan motor tuanya dengan hati lebih ringan daripada kemarin. Di tangannya, ada sebuah kotak kue berbungkus kertas coklat sederhana, hadiah kecil dari salah seorang karyawan yang diam-diam menyelipkannya ke tasnya sambil berkata, "Buat anaknya, Mas. Biar seneng." Ucapan itu terus terngiang di kepala Arif sepanjang perjalanan pulang. Gang kontrakan sudah ramai oleh anak-anak yang berlarian. Suara tawa mereka bercampur dengan aroma gorengan panas dari warung ujung jalan. Arif menepikan motornya, memarkir dengan hati-hati, lalu masuk ke rumah. Begitu pintu kayu berderi terbuka, Aira langsung menyambut dengan wajah berbinar. "Ayah pulang," serunya, berlari kecil dengan kaki telanjang. Arif tersenyum lebar, meski tubuhnya remuk oleh lelah. Ia mengangkat kotak kue itu tinggi-tinggi. "Lihat, Aira. Ada yang kasih kue buat kamu." Mata Aira langsung membesar penuh antusias. "Beneran? Yah? Buat Aira?" Ia memeluk kotak itu seakan memeluk harta karun. Wajah pucatnya berubah cerah. Senyum kecilnya menyingkirkan semua rasa sakit yang ia alami beberapa hari terakhir. Mereka duduk di lantai, membuka kotak itu bersama-sama. Di dalamnya ada potongan kue tart kecil dengan taburan coklat. Aira mencicipi sedikit, lalu menyuapkan sepotong ke mulut ayahnya. "Ayah juga harus makan, biar nggak capek terus." Arif terdiam, menelan kue itu perlahan. Rasa manisnya bercampur dengan getir di dada. Matanya basah, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang datang begitu sederhana. Ia meraih Aira, memeluknya erat. "Nak, kamu tahu nggak? Ayah kerja keras cuma buat kamu. Apapun yang terjadi, ayah nggak akan pernah berhenti berjuang." Aira menyandarkan kepalanya di dada Arif. "Aira sayang ayah," bisiknya lirih. Arif mengangguk, air matanya jatuh ke rambut putrinya. Ia menatap langit-langit rumah yang retak, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Ayah janji akan terus kuat. Ayah janji nggak akan nyerah. Demi kamu, Nak." Suasana hening sejenak, hanya suara detak jam dinding tua yang menemani. Dari luar terdengar suara hujan yang akhirnya turun, mengetuk atap seng dengan ritme cepat. Arif menutup matanya, mengeratkan pelukan pada Aira. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu badai hidup belum selesai. Dunia luar masih keras, masih penuh cemooh, masih penuh ujian. Janjinya malam itu bukan sekadar kata, melainkan sebuah tantangan besar yang menunggu di hari-hari mendatang. Dan entah bagaimana, ia merasa ujian yang lebih berat sudah berdiri di depan pintu, menunggu untuk mengetuk masuk kapan saja. Terima kasih banyak sudah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kisah perjuangan Pak Arif bisa menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Bahwa sekecil apapun kita diremehkan, perjuangan untuk orang yang kita sayangi tidak akan pernah sia-sia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.